Kembali lagi bersama saya di podcast Ngomelin PLNers. Ya, oke. Kita ketemu lagi ya di sore yang cerah ini. Tentunya dengan topik-topik yang sangat menarik di akhir-akhir ini ya. Tentunya bersama narasumber kita yang sudah tidak asing lagi. Ya, ini dia Pak Nurdin. Ya, selamat sore Pak Nurdin. Selamat sore Mas Umam, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Nurdin juga sehat kan? Alhamdulillah, yang utama itu sehat. Oh, pastinya. Iya nih Pak Nurdin nih. Kita akan membahas sedikit sekarang nih fenomena yang agak lumayan lagi rame nih Pak Nurdin. Ya. Tentunya sebelum membahas permasalahan topik yang lagi ini tentunya harus perkenal dulu dong. Nih Pak Nurdin ini kan masternya di jaringan. Waduh. Ini iya. jempol saya jadi berubah ini kalau dibilang master. Oke, silakan Pak Nurdin ini posisinya sebagai apa di PLN WJBT ini Pak? Silakan. Iya, makasih Mas Umam. PLNers. Saya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Muhammad Nurdin. Saya berdinas di PLN WJBT di bidang hardtran, pemeliharaan transmisi. Posisi saya sekarang masih dipercaya, alhamdulillah, sama manajemen PLN WJBT sebagai manajer subbidang pemeliharaan jaringan. Oke. Mungkin singkat itu ya Mas Umam ya, nanti selebihnya lah kita bicara di sini. Bisa. Iya, siap. Nah, ini tentunya sangat tepat sekali ya untuk tema di sore hari ini dengan Pak Nurdin yang bertugas yang sebagai mungkin yang sangat berpengalaman di bidang jaringan. Oke ya, siap Pak Nurdin. Nah, kita akan membahas tema yang akhir-akhir ini lagi rame. Jadi fenomena di akhir-akhir ini nih, awal tahun sampai pertengahan tahun ini, yaitu terkait gangguan akibat layangan nih. Padahal layangan itu kan itu mainan gitu ya, mainan banyak lah tentunya. Saya juga dulu suka main layangan, tapi kok kenapa sekarang malah jadi gangguan gitu, jadi penyebab gangguan. Nah, ini. Iya. Bisa dijelaskan Pak Nurdin mungkin ya? Mungkin sebelum kita membahas terkait layang-layangnya, mungkin kita perlu PLNers mengetahui ya. Jadi memang instalasi kita terutama SUTT, SUTET itu banyak mengalami kerawanan. Dengan panjang sirkuit sekian ribu kilometer dengan jumlah tower sekian ribu meter, relative tower itu memiliki bermacam-macam kerawanan. Ya. Jelas pastinya. Apa itu kerawanan? Artinya kerawanan itu yang bisa membuat instalasi kita terganggu. Itu dia. Nah, gangguan yang terjadi di jaringan SUTT kita itu ada beberapa kategori. Oke, macam-macam ternyata ya. Iya. Banyak. Iya. Nah, kalau kita bisa bagi itu gangguan terutama di SUTT ya Mas Umam ya. Itu ada gangguan eksternal dan gangguan internal. Gangguan eksternal itu bisa terjadi dari dampak dari lingkungan, kemudian aktivitas masyarakat, kemudian juga alam. Ternyata kerawanannya sangat banyak juga ya di SUTT kita itu Pak. Satu lagi, gangguan internal. Nah, itu internal. Nah, gangguan internal itu bisa terjadi pada peralatan kita sendiri. Nah itu yang tanggung jawab secara ini benar-benar tugas atau tanggung jawab dari PLN ya. Nah, untuk akhir-akhir ini memang secara histori tren gangguan kita dari mulai bulan Januari kemarin nih sampai dengan hari ini memang cenderung meningkat dari kategori gangguan benda asing atau layangan. Itu yang dari eksternal itu Pak ya? Nah, itu. Oke. Jadi emang sekarang lagi cenderung meningkat ya. Itu kira-kira kenapa ya Pak ya? Jadi penyebabnya gitu? Ya dari tren-tren sebelumnya di tahun-tahun kemarin memang
tren gangguan per bulan itu bisa kita evaluasi. Nah, dari evaluasi kami itu kebanyakan gangguan layang-layang, tentunya yang dengan menggunakan benang konduktif ya. Oh iya iya. Itu Sekarang emang di bulan-bulan kemarau yang curah hujannya cenderung kecil. kecil ya. Oh, jadi musim kemarau jadi banyak anak-anak atau orang-orang yang bermain layangan ya. Itu Karena salah satu iya, pemicu juga. pemicu iya Jadi cuaca bagus ya, cerah. iya. Kemudian ada fenomena libur sekolah anak sekolah. Oh iya. Sekarang emang lagi waktunya liburan Ya. sekolah ya, emang karena kenaikan sekolah gitu Pak ya. Itu salah satu pemicu. Iya iya oke Pak Laners ya kita jadi tahu ya. Jadi ternyata ada beberapa fenomena yang apa fenomena sekarang dengan meningkatnya gangguan akibat layangan itu ternyata ya tadi yang pertama di musim kemarau mungkin Pak tadi ya musim kemarau jadi sangat cocok sih musim kemarau pasti banyak yang main layangan nggak mungkin kalau musim hujan pada main layangan gitu ya. Ya itu nekat namanya. Nekat. Dan tadi pas sekali di musim liburan sekolah juga dan emang tentunya juga biasanya gangguannya juga di hari-hari libur juga Pak ya meskipun nggak libur sekolah juga ada di hari libur iya. Memang sih tidak hanya kondisi ya yang memicu masyarakat untuk bermain layangan, tetapi juga sebagai hobi. Nah, Kalau hobi itu kan kita bagaimana ya? susah kalau melawan hobi ya. Iya, meskipun mereka hujan gitu, hujan selesai ya kalau namanya hobi ya Bisa main biasanya lagi. terjadi gitu. Iya iya. Ya, jadi ada faktor cuaca, Iya. kemudian juga aktivitas sekolah ya. Iya, sekolah yang yang liburan sedang libur, sekolah. kemudian Iya. ada kecenderungan juga hobi. Hobi. Jadi Nah, hobi itu dia. bisa oleh anak-anak, bisa juga oleh orang yang tua. tua atau dewasa ya. Iya, jadi Termasuk bukan hanya anak-anak gitu Mungkin yang Mas hobi Umam itu. juga hobi ya. Oh, kalau dulu terus terang waktu kecil hobi. Nah, Hobi kan, waktu itu. waktu kecil suka main layangan juga. Itu. Cuma kok yo dulu nggak ada nggak ada kepikiran gitu. Ini karena dulu emang mainnya nggak kenal pakai kawat. Katanya sekarang tuh banyak yang pakai kawat gitu Pak ya. Ini yang perlu kita telusuri. Iya iya. Kenapa mereka memain layangan itu memakai kawat? Tentunya kan ada maksudnya ya. Iya pastinya pastinya. Kalau kita dulu main layangan hanya pakai senur, Pakai kenur biasa, pakai kenur benang biasa, gelasan gelasan, iya. Nah, Iya, sekarang itu pakai kenapa? kawat gitu. Ini. Nah, dari beberapa kegiatan sweeping ya yang dilakukan teman-teman dari lapangan itu ternyata yang memakai benang kawat itu adalah pembandang. Oh iya, pembandang, Pembandang itu itu kalau yang nangkepin nangkep. layangan putus katanya ya. Iya. Itu pembandang biar dapat layangan yang putus tuh dia menggunakan kawat. Oh, iya, ini salah satu mungkin inovasi mereka katanya Pak. Jadi kalau zaman dulu tuh mau dapetin layangan putus tuh pasti rebutan, lari-lari ke sawah, rebutan kalau nggak pakai gantar atau pakai apa itu? Iya. Pakai awi lah kalau gitu ya. Iya, itu rebutannya kayak gitu. Kalau sekarang lebih canggih masih di atas ya tadi pakai kawat katanya tuh bisa. Itu seperti apa Pak itu Pak? Itu bagi mereka inovasi. Iya ya mungkin ya. Tapi bagi peralatan instalasi kita itu suatu ancaman. Malah ancaman iya iya. Nah, disitulah kita perlu adanya sosialisasi, edukasi. Itu mungkin mereka nggak tahu ya bahayanya kawat itu terhadap listrik Pak ya. Ya, di samping membahayakan pun mereka harus tahu manfaat listrik. Iya. Tidak hanya bahayanya. Iya, kalau udah kena gangguan, manfaatnya jadi hilang mungkin Pak ya. Betul. Pastinya. Nah, itu. Jadi memang kita sudah ada beberapa langkah pengendalian. Nah, itu ini apa aja nih langkah-langkah pengendalian untuk mengurangi gangguan akibat layang-layangan ini, Pak? Ya. Ini yang perlu kita sampaikan ya ke PLN semua. Iya, memang PLN harus tahu nih. Tahu nih kenapa
sekarang itu sering gangguan ya, gangguan kadang-kadang waktu sore lampu padam itu ternyata akibat dari sebagian besar itu banyak dari gangguan akibat layang-layang menggunakan tali kawat nih. Nah, ini gimana nih usaha-usahanya dari PLN ini, Pak? Memang ini suatu tantangan ya. Tantangan bagi kita PLNers untuk menjaga keandalan terutama di jaringan instalasi SUTT kita. Iya, pasti. Yang kita hadapi itu bukan peralatan. Ya. Iya, kalau layangan tentunya kalau teman-teman Harjar ya, itu baik di ULTG maupun di UPT itu biasa mereka menghadapi anomali di tower-tower di SUTT itu Pak ya? Iya. Isolator pecah, ya, konduktor putus, kemudian juga bisa tower hotspot gitu ya katanya, tower gitu ya. Iya. Nah, kali ini yang kita hadapi bukan peralatan. Nah, itu dia. Tapi apa? Manusia. Manusia, benar ya, karena pemain layangan itu. Jadi perlu suatu strategi ataupun langkah-langkah yang saya kira efektif ya. Dan hati-hati juga Pak ya. Hati-hati, karena yang hadapi ini manusia. Iya, kalau kita langsung dilarang langsung memarahi, waduh bisa bahaya juga ya ke kita gitu. Kadang kita salah ngomong, pelangit emang punya PLN. Nah, itu kan dia bahayanya. Enak gitu. Jadi harus ada strategi untuk usaha-usaha mengurangi gangguan akibat layangan ini ya. Seperti apa strateginya ya? Salah satunya itu kita harus hati-hati dalam mensosialisasikan ya ke warga. Jangan sampai mereka berbalik jadi marah, malah jadi ke PLN malah bahaya juga. Misalkan mereka marah bisa sabotase juga Pak ya. Maka dari itu kita perlu teman-teman dari ini dengar nih PLN bidang lain. Iya. Seperti humas. K3L. Nah, itu yang sudah terbiasa menghadapi orang itu. Kalau dari Pak Nurdin mungkin ya menghadapi orang udah biasa, tapi kan ketika ini terlalu banyak atau ini apalagi kan biasanya lebih ke anomali peralatan ke ini. Nah, ini anomali orang ini pasti harus dibantu sama bidang yang lain tentunya. Betul. Pak. Nah, itu dia. Jadi di sini perlu sinergi dari bidang humas, hubungan masyarakat dengan K3L di sini sebagai pengelola lingkungan mungkin pengelola lingkungan, sosialisasi bahaya listrik gitu. Ya tentunya tidak bisa bekerja sendiri pastinya Pak. Iya. Karena ini emang gangguan ini kan bisa dibilang gangguan akibat eksternal Pak ya, bukan. Oke lah kalau Pak Nurdin kalau gangguan apapun terkait teknik pasti bisa lah ditindak, itu bisa cepat ya. Tapi ini non teknik atau eksternal nih. Nah, ini perlu sinergi ya Pak ya, perlu kolaborasi. Betul. Nah, itu dia. Nah, itu berbagai upaya sih sebenarnya sudah kita lakukan seperti sosialisasi, edukasi, kemudian juga pembagian pamflet, kemudian influencer gitu ya. Dan sosialisasi pun tidak hanya di satu lokasi, tetapi sudah ke SD, kemudian ke mana biasanya masyarakat langsung ya, warga. Kemudian kita barengi juga dengan kegiatan-kegiatan masyarakat lain seperti bahkan di Garut itu ada komunitas namanya Pelangi. Katanya Pelangi itu mereka ada rutin lomba gitu ya, lomba event dia ada event gitu ya, ada event lomba ngadu katanya. Nah, itu kita mengarahkan. Supaya mereka berkegiatan tersebut tuh aman dari instalasi kita. Jadi benar jadi strateginya tuh kita bukan melarang langsung Pak ya, tapi kita mendekati pemainnya, kemudian kita kendalikan dan mereka pun akhirnya bisa sadar gitu bahwa bahwa hobi mereka itu ternyata dapat membahayakan jaringan listrik juga dan pengendaliannya adalah dengan kolaborasi dengan PLN. Tentunya kita tidak bisa semata-mata ngelarang. Iya, pastinya dari namanya hobi. Dengan pendekatan persuasif kita arahkan.
misalkan Iya. lapak ke tempat main layangan mereka ya Oke, disebut iya, lapak iya. gitu. Itu arah angin mengarah ke instalasi kita ke SUTT atau SUTT. sutet. Iya, iya. Nah, coba nanti kita arahkan ke lapak yang Yang kira-kira tidak mengarah ya. ke Oh iya. SUTT kita. Iya, Itu jadi salah lapak satunya. iya, berarti lapaknya itu kita data, kita ini kemudian lihat mungkin berarti dengan teknologi ini juga yang memanfaatkan ini ya. Sekarang kita menggunakan bantuan Iya, aplikasi aplikasi ya, iya, aplikasi memanfaatkan Windy aplikasi namanya. Windy, iya. Nah, aplikasi Windy itu membantu sekali Sekali, dalam ya. kita untuk menentukan arah angin. Arah angin iya. Jadi Bisa sih sebenarnya pakai kelihatan semacam bendera terbang ke arah mana gitu, tapi kadang nggak terlihat. iya, Jadi kita perlu bantuan aplikasi juga ya buat tahu kondisi di yang jauh gitu ya, misalkan Iya. di lokasi titik mana itu arah anginnya kemana gitu kan. Iya, nah itu Nah, itu salah satu penggunaan aplikasi juga ya, tadi Iya. untuk mengantisipasi. Jadi ketika arah anginnya mendekati ke penghantar, oh berarti lapak ini nih bahaya nih, berarti ya. Iya, jadi koordinasi dengan tadi komunitas bisa diarahkan gitu ya Pak ya. Ya, memang sudah banyak yang sudah dilakukan teman-teman di UPT ya, PT di ya, UPTG. tentunya. Dan kemarin terakhir ada arahan dari Pak GM kita, Pak Tejo, bahwa ini perlu keterlibatan pegawai kantor induk juga. Oh, itu tadi yang disebut kolaborasi sinergi Pak ya. Sinergi. Iya, sinergi. Jadi semua bagian ikut andil Ikut. ya. Iya. Karena itu udah banyak gangguan yang Mas Umam ternyata dari Januari itu sampai dengan minggu bulan- ini ada 18. Wih, udah 18 kali gangguan. 18. Itu di banyak juga berbagai wilayah, tidak hanya di wilayah Jawa WIT Barat. JPT itu ya, WIT JPT Pak ya. WIT JPT. Oh, itu di mana sih Pak yang paling tinggi saat ini di daerah mana Pak? Untuk dari yang sudah terjadi seringnya di wilayah Garut ya. Oh, di Garut ya. Emang Garut itu terkenal dari dulu tuh. Ya infonya emang sangat-sangat banyak pemain layangan di sana gitu. Jadi potensi gangguannya juga makin tinggi ya. Komunitas di sana pun paling rajin, paling rajin mengadakan kegiatan itu. Oh iya iya. Kan infonya juga di sana ada event-eventnya sama event nasional gitu. Iya. Ya, memang itu suatu bukan hambatan tapi tantangan, Tantangan ya, tentunya kita tantangan buat pegawai untuk PLN ya. selalu konsekuen ya. Iya, Dan menjaga keandalan Pak. jaga keandalan. Memang suatu tantangan yang berat karena memang yang dihadapi kita itu manusia. Nah itu dia. Beda kalau ngadepi alat sih gampang ya, kita apa-apain nggak akan ada ini gitu ya. Betul. Langsung perbaiki langsung. Isolator gitu. pecah bisa langsung kita ganti. Iya. Konduktor Nah, putus gitu. kita ganti. Iya. Ini manusia yang punya karakter Oh, aduh langsung yang agak sulit. salah ngomong sedikit bisa bisa Golok balik. melayang. Bahaya ya. Iya. Oke, Pak Lenus ya, seperti tadi sudah sempat dijelaskan kenapa fenomena gangguan layangan itu semakin meningkat. Tadi dijelaskan dari Pak Nurdin ya selaku pengelola jaringan di WIJPT ini bahwa ternyata tidak mudah itu menghadapi. Pak Nurdin itu sudah biasa menghadapi anomali peralatan di instalasi PLN, tapi ini anomali tapi di eksternalnya, dia berhadapan dengan orang ya, langsung orang. Jadi ini nggak mudah, makanya strateginya tadi disebutkan dia harus kolaborasi dengan yang biasa berhadapan dengan orang kan biasanya dari Humas Pak ya, tadi dari Humas, terus dari K3L atau pengelola lingkungan. Betul. Ya, dengan dibantu mereka mensosialisasikan kepada pemain layangan, berharap dapat warga atau masyarakat di sekitar di seluruh WIJPT ini tahu bahwa ternyata layangan itu sangat berpotensi menyebabkan gangguan terhadap jaringan atau instalasi listrik PLN. Itu tadi gangguan juga sampai dengan saat ini sudah 18 kali. Wah, itu sudah sangat banyak tuh. Bahaya. Ya, ini himbauan nih. Jadi kira-kira sebelum acara ini berakhir, kira-kira apa sih yang mau disampaikan dari PLN ya melalui Pak Nurdin ini biar
PLNers itu tahu nih bahwa layangan menggunakan telewat itu sangat berbahaya dan bisa membantulah PLN biar bisa mencegah gangguan akibat layanan itu. Gimana himbauannya dari Baik, terima kasih Mas Umam. Jadi harapannya dari kami ya mohon bantuan dan kerjasamanya untuk PLNers ya. Dimanapun Bapak Ibu rekan-rekan berada untuk menyampaikan edukasi, sosialisasi ke masyarakat terkait dengan layang-layang menggunakan benang kawat. Kita tidak bisa semata-mata langsung melarang ya, karena itu suatu yang sulit ya. Tetapi kita perlu mengadakan edukasi dan sosialisasi agar mereka paham betul bagaimana manfaat dan bahaya listrik di sekitarnya. Dan mudah-mudahan nanti dengan kerjasama kita, sinergi kita antar bidang di kantor induk, antar bidang di UPT, antar bidang di ULTG, semua berpartisipasi membantu dalam hal mengendalikan gangguan layang-layang ini sehingga instalasi kita bisa handal dan bisa menyalurkan energi listrik secara kontinu. Nah, oke. Ya, terima kasih. Itu udah salah satu ya himbauan dari PLN ya kepada PLNers. Mudah-mudahan bisa tersampaikan ke seluruh PLNers, seluruh warga di UIJPT ini bahwa ternyata hobi mereka itu bisa bisa mendatangkan bahaya ya terhadap diri mereka sendiri maupun masyarakat yang lain, karena kan listrik padam semuanya juga jadi repot itu. Nah, itu himbauannya minta hayu bersama-sama kita jaga listrik kita, katanya kita jaga hobi kita ya, termasuk tadi kan layangan merupakan hobi, dijaga tapi tetap aman. Jadi mereka bisa main layangan dengan tenang, PLN pun bisa menyalurkan listriknya tetap andal. Nah, itu dia. Nah, itu tadi yang disampaikan Pak Nurdin sangat bagus sekali ya buat jadi pencerahan buat kita semua terkait layang-layang. Oke, mudah-mudahan ke depan gangguan layang-layang ini bisa ditekan dan tidak terjadi lagi seperti itu Pak Nurdin. Amin. Ya, amin. Amin. Oke, mungkin untuk podcast kali ini cukup sekian ya. Nanti kita bisa dengan tema-tema yang lain dan yang mungkin lebih seru atau lagi fenomena seperti apa kita akan bahas di lain kesempatan lagi. Oke, terima kasih kepada seluruh PLNers ya. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Yuk, selamat sore. Ya, selamat sore. Makasih Mas Uma. Yuk, sama-sama Pak Nur. Ya, salam ketemu lagi ya. Ya, siap. Mau denger lagi malu.